Ya baik, selamat pagi. Kali ini kita akan membahas mengenai diferensial numerik. Ya, ini adalah merupakan salah satu topik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Hilbert Nopali. Ya, untuk materi ini diambil dari referensi sebagai berikut. Nah, metode diferensial numerik ini merupakan salah satu konsep lanjutan ya dari konsep limit, di mana di dalam konsep limit ini kita menggunakan rumus seperti berikut, di mana f aksen x itu adalah limit delta x mendekati 0, di mana f x tambah delta x dikurang dengan fx, lalu kemudian dibagi dengan delta x. Nah, di dalam konsep limit ini ada 3 macam ya, ada metode selisih maju, ya, ada metode selisih mundur, dan ada metode selisih tengahan. Nah, untuk metode selisih maju adalah kita mengambil selisih dari titik yang berada setelahnya. Jadi di mana ini adalah fx ya. Nah, di mana kita sudah mengetahui nilai fx-nya berapa dan nilai x-nya berapa. Lalu selanjutnya kita mencari suatu titik di depannya itu. Ya, jadi itu makanya di sini dinamakan dengan fx tambah h. Ya, di sini ada selang dengan namanya h. Sehingga nanti kalau kita mau menggunakan metode selisih maju, di mana kita akan menggunakan rumus seperti berikut, di mana f aksen x itu sama dengan fx tambah h dikurangi dengan fx, lalu kemudian hasilnya dibagi dengan h. Nah, untuk selanjutnya adalah metode selisih mundur ya. Metode selisih mundur itu adalah di mana kita sudah menentukan yang mana titik fx-nya, lalu kemudian kita ambil satu titik di sebelum titik tersebut. Itu di sini makanya namanya adalah fx dikurangi dengan h. Nah, kalau kita mau menggunakan metode ini, ya berarti kita akan menggunakan rumus seperti berikut, yaitu f aksen x sama dengan fx dikurangi dengan fx kurang h dibagi dengan h. Jadi ini adalah merupakan contoh penggunaan dari metode selisih mundur. Nah, namun untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik lagi ya untuk perhitungan diferensialnya, itu adalah kita bisa menggunakan metode selisih tengahan. Nah, metode selisih tengahan ini di mana titik tersebut itu berada di tengah-tengah, tetapi di sini kita membutuhkan 2 buah titik, yaitu titik sebelumnya dan juga titik setelahnya. Oleh sebab itu di sini makanya dibutuhkan ada titik fx kurang h dan titik fx tambah h ya. Sehingga jika kita menggunakan rumus ini ya, f aksen x itu sama dengan fx tambah h dikurangi dengan fx kurang h dibagi dengan 2h. Nah, di sini menjadi 2h karena kita menggunakan titik sebelum dan sesudahnya. Itulah sebabnya mengapa di sini dibagi dengan 2h. Beda dengan metode selisih maju atau selisih mundur yang cuma dibagi dengan h. Nah, ini adalah salah satu contoh perhitungan ya. Ini saya coba perhitungkan dengan menggunakan Excel ya. Dimana di sini yang akan kita gunakan itu adalah ya ini ya. Ini adalah fungsinya ya, fx sama dengan e pangkat minus x sin x tambah 1 ya. Nah, ini kita di sini bisa telah menggunakan dengan menggunakan 3 metode ini ya. Ada forward difference, ada backward difference, dan juga ada central difference. Nah, kalau untuk perhitungan seperti ini ya, jadi pada kolom ini kita menentukan nilai x-nya ya dengan selangnya itu adalah 0,05. Nah, nilai x ini kita masukkan ke dalam fungsi ini ya. Ke dalam fungsi ini nanti hasilnya akan dapat seperti ini ya. Nah, ini adalah untuk melihat di mana posisi x dan di mana posisi fx. Nah, selanjutnya di sini ada perhitungan mengenai f aksen x. Nah, ini dihitung dengan menggunakan metode eksak ya, yaitu dengan menggunakan metode kalkulus. Nah, jadi ini adalah menggunakan hitungan yang pasti. Nah, sedangkan di sini kita menggunakan 3 buah metode ya, yaitu ada forward difference, backward difference, dan ada central difference. Nah, ini kita tinggal masukkan saja ya, x-nya berapa, h-nya berapa,
ke dalam rumus Excel seperti ini, nanti akan muncul di sini ya hasil perhitungannya. Nah, ini kalau misalnya kita perhatikan ya, di sini untuk errornya ya bisa dibilang masih sekitar ya mungkin sekitar 0,1 lah ya, errornya, atau sekitar 0,05 lah ya errornya. Nah, jadi bisa dilihat hasil perhitungan dari forward difference ini mendekati dengan hasil exact. Nah, begitu juga dengan untuk yang backward difference, ya bisa dibilang ini errornya itu sekitar ya 0,05 ya. Nah, dan juga hasilnya juga mendekati dengan nilai exactnya. Nah, namun di sini ketika kita menggunakan central difference, ini bisa dibilang errornya itu semakin lebih kecil ya, karena kita menggunakan dua buah titik ya, ada titik sebelum dan ada titik setelahnya. Itulah sebabnya mengapa di dalam central difference ini lebih baik. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.